Halo Sobat Corong ID, bagaimana kabar kalian hari ini? Seperti yang kita tahu, Rusia telah memulai lakukan gencatan senjata beberapa hari yang lalu. Lantas apa yang membuat Rusia mengerahkan pasukan tank yang membuat beberapa wilayah Ukraina kini hancur hingga ke ibu kota? Sebelum ke pembahasan, admin akan berikan sedikit informasi melalui video ini. Pastikan kalian simak baik-baik dan tonton sampai akhir. Beberapa minggu lalu, Rusia diklaim telah memundurkan pasukannya kembali ke pangkalan. Tetapi, Ukraina tak yakin dengan pernyataan itu, karena menurut Kepala NATO, pasukan Rusia tidak menarik pasukannya, tetapi mereka tengah membangun pasukan di perbatasan. Lalu, apa yang membuat Ukraina diserbu pasukan Rusia? Konflik Rusia-Ukraina salah siapa? Konflik antara Rusia dan Ukraina yang sedang terjadi belakangan ini bukanlah konflik sederhana yang hanya memperebutkan perbatasannya saja, ada skenario besar yang melibatkan kedua negara terkuat di dalamnya yaitu Amerika dan Rusia. Skenario besar apakah yang membuat Rusia berani mengambil tindakan terbuka yang dipandang negatif dan agresif oleh dunia pasca operasi militernya di Ukraina? Sobat Corong ID, seperti yang kita ketahui, beberapa negara besar biasanya melakukan operasi militernya dengan melakukan sabotase dan sneak attack. Sneak attack adalah serangan secara diam-diam dilakukan di balik layar, biasanya serangan ini menggunakan tangan orang lain atau negara lain. Sebut saja Rusia seperti di Syria menggunakan Presiden Bashar Assadnya dan di Eropa Timur menggunakan para pemberontak sedangkan Amerika menggunakan suku Kurdi dan ISIS untuk mengacaukan negara Syria dan sebagainya. Sebenarnya tujuan sneak attack adalah mengusir pengaruh pihak lain di wilayah yang disengketakan dengan secara tidak terang-terangan dan mudahnya mencuci tangan dari mata internasional. Dan ini terbukti efektif dilakukan dengan gulingnya Saddam Hussein di Irak dan Muammar Gaddafi yang dilakukan Amerika, sedangkan Rusia yang sukses memberangus para ISIS dan teroris yang di-cover Amerika. Bahkan membuat Rusia berani menerima sanksi dagang dan ekonomi yang tentu juga akan mengguncang negaranya serta membuat perdagangan Rusia diisolasi banyak negara. Sobat Corong ID, Ukraina adalah sebuah negara di Eropa Timur yang berbatasan dengan Rusia di timur. Ukraina dan Rusia sekarang ini sama-sama memperebutkan semenanjung Crimea yang dicaplok oleh Rusia pada tahun 2014, meskipun demikian Ukraina dan banyak komunitas internasional mengakuinya sebagai bagian dari Ukraina. Beserta Crimea, Ukraina memiliki wilayah seluas 603.628 km persegi, yang membuatnya sebagai negara terluas di Eropa dan terluas ke-46 di dunia. Sedangkan populasi sejumlah 44,5 juta jiwa menjadikan Ukraina sebagai negara berpenduduk terbanyak ke-32 di dunia. Meskipun begitu, Rusia mengklaim bahwa Ukraina terbentuk dari kaum Bolshevik yang mengatasdasarkan Ukraina bagian yang sah dari Rusia. Menurut admin pencaplokan Crimea ini mengingatkan admin pada masa Hitler yang dimana ia mencaplok beberapa wilayah di Eropa. Lantas, apa yang jadi penyebab penyerangan Rusia terhadap Ukraina? Menurut admin, Rusia tidak ingin Ukraina bergabung dengan NATO, alasan ditolak bergabungnya Ukraina dan NATO adalah persenjataannya, yang dimana NATO memiliki peluru kendali yang bisa saja dimarkaskan di Ukraina. Rusia telah menolak kedekatan Ukraina dan NATO sejak lama. Rusia menginginkan jaminan hukum kepada NATO untuk tidak menerima keanggotaan lagi. Sobat Corong ID, Ukraina merupakan negara yang besar. Ukraina hanya ingin melepas tindakan diskriminatif Rusia, dengan mencoba bergabung dengan NATO. Apa untungnya bergabung dengan NATO? NATO adalah kumpulan dari 30 negara di dunia termasuk Amerika. Hal ini bisa saja menguntungkan NATO dan memperkuat NATO serta Amerika sebagai rival dari Rusia. Dari informasi yang admin sampaikan, kesimpulannya menurut admin adalah, Ukraina ingin terbebas dari tindakan diskriminatif Rusia dengan cara bergabung dengan NATO. Sedangkan Rusia menolak bergabungnya Ukraina dengan NATO dan memulai mengerahkan pasukannya ke Ukraina serta ingin meratakan wilayah Ukraina. Rusia menuntut, akan ada hukuman jika ada yang ingin mengganggu penyerangannya. Menurut admin, ini sama saja seperti playing field, di mana Ukraina yang ketidakberpihakan malah akan digerogoti negara besar dan ketika ingin berpihak malah menjadi sasaran serangan. Sobat Corong ID, tujuan Ukraina adalah kebebasan klaim dan diskriminatif Rusia. Serangan Rusia ini bisa saja menjadi awal ketidakstabilan dunia dan bisa saja memicu perang dunia. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan tuliskan argumen kalian di kolom komentar.
Sekian dari kami, admin undur diri, terima kasih, dan sampai jumpa lagi.